Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat berguru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga kewarasan kita dan diberikan kebaikan dalam urusan dunia kita, dalam urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, belakangan ini banyak sekali kita temukan cerita-cerita aneh ya yang disampaikan melalui video-video ya dari sejumlah habaib yang bercerita tentang kehebatan nenek moyang mereka. Mulai dari bisa mi'raj sampai 70 kali sehari. Ada yang cerita bisa mengusir malaikat mungkar nakir gitu ya. Ada lagi yang bisa menghentikan pesawat, bisa sesukanya bangkit dari kubur, membantu orang, dan banyak lagi. Nah, terkait dengan ini, kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk kita menyaksikan satu video yang menurut saya sangat mencerdaskan dari seorang dosen filsafat di UIN Samarinda. Nama beliau itu yang saya tampilkan, Dr. Fuad Mansuri LC MTHI. Beliau mengajak kita untuk waras dalam menyikapi kisah-kisah aneh seperti ini ya. Saya mengikuti channel beliau ini sudah cukup lama dan menarik ya. Beliau ini sebagai dosen juga sebagai content creator. Nah, di video beliau yang terbaru, beliau mereaksi sebuah potongan video seorang habib ya, yang tak kalah anehnya bercerita tentang karomah nenek moyangnya. Saking hebatnya dia bisa menghentikan matahari ya. Nah, yang menarik di dalam penjelasan beliau ini, ternyata banyak cerita karomah-karomah yang diceritakan oleh para habaib, atau mungkin di luar para habaib juga banyak yang cerita tentang keistimewaan para wali-wali gitu ya. Ini cerita-cerita ini menurut penjelasan beliau itu berdasarkan dari biasanya gitu ya, berdasarkan dari kisah-kisah Israiliyat, kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dulu gitu ya. Dan kisah-kisah seperti ini, kata beliau, secara psikologis memang sangat mudah gitu menyentuh hati seseorang, menyentuh perasaan seseorang. Dan apabila dia mendengar cerita-cerita itu, biasanya mereka cepat untuk didoktrin gitu. Nah, apalagi kalau kemudian yang mendengar itu adalah orang-orang awam, biasanya mereka manut saja ya, sami'na wa ata'na ya, tanpa mereka menggunakan logika akal sehat, ya diterima begitu saja gitu. Nah, kisah-kisah Israiliyat ini menurut penjelasan beliau memang dalam disiplin ilmu tafsir itu memang ada. Bahkan banyak juga yang diperkuat ya dengan cerita-cerita yang langsung dari Rasulullah SAW, berupa hadis-hadis yang sahih, bahkan ya ada yang di bawah sahih, tapi ada juga yang berupa cerita-cerita palsu gitu ya. Bahkan ada yang cerita-cerita Israiliyat ini yang memang nggak ada dasarnya, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ini murni hanya cerita khurafat gitu, yang resikonya itu bisa membuat kita syirik. Nah, terkait dengan cerita seorang habib yang bisa menghentikan matahari di dalam videonya berikut ini, ada satu kisah Israiliyat yang beliau contohkan terkait dengan itu. Dan cerita itu memang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, yaitu cerita tentang seorang nabi di zaman Bani Israel bernama Yusha bin Nun, yang kata baginda Nabi itu matahari itu tidak akan pernah tidak berhenti ya, kecuali hanya sekali dia berhenti di tangan Yusha bin Nun ini. Nah, Yusha bin Nun ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau ini hidup setelah hidupnya Nabi Musa, setelah wafatnya Nabi Musa gitu. Nah, suatu ketika Nabi Yusha bin Nun ini mendapatkan perintah dari Allah untuk menaklukkan sebuah daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah gitu ya. Kemudian diperintahkan untuk memeranginya, tapi dengan satu syarat, Yusha bin Nun ini harus bisa menaklukkan daerah tersebut sebelum matahari tenggelam. Karena kalau matahari sudah tenggelam, maka berarti sudah masuk hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu bagi orang-orang Bani Israel memang dilarang oleh Allah untuk berperang ya, karena itu dianggap sebagai dijadikan sebagai hari yang suci. Singkat cerita, seharian ini Yusha bin Nun ini bersama pasukannya itu berperang melawan orang-orang yang maksiat kepada Allah itu. Sampai kemudian hampir maghrib ini, Yusha bin Nun dengan pasukannya belum juga memenangkan pertarungan ini, sehingga dia memohon kepada Allah agar matahari berhenti sebelum maghrib hari Sabtu itu. Nah, doanya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Yusha bin Nun ini berhasil memerangi pertempuran. Nah, saya menangkapnya, beliau ini menceritakan terkait dengan Yusha bin Nun, itu kemungkinan besar cerita tentang habaib yang bisa menghentikan matahari tadi itu diambil dari kisah ini gitu loh.
Artinya jelas berarti ini adalah sebuah kedustaan itu. Kenapa? Karena Yusha bin Nun itu adalah seorang nabi. Seorang nabi itu kan diberikan mujizat. Apalagi mujizatnya ini kata Nabi kita Muhammad SAW itu hanya diberikan kepada dia untuk bisa menghentikan matahari. Lah ini ada kabar dari Tarim, seorang wali yang bisa menghentikan matahari gitu ya. Ini kan jelas adalah sebuah kedustaan. Karena itu beliau Dr. Fuad ini mengajak kita para ustadz, para pendakwah ya, para tuan guru, bahkan juga para influencer ya yang aktif menyebarkan dakwah untuk bisa kita ikut terlibat memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau ini ditonton oleh masyarakat awam itu biasanya secara psikologis sangat cepat menjadikan masyarakat itu terdoktrin itu. Baik sahabat-sahabat, kita saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, gimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat afiat ya. Nah, saya dikirimi video oleh teman saya. Ada beberapa video sebenarnya, tapi yang perlu saya komentari saya kira video yang berjudul memberhentikan matahari. Dan ini sebenarnya video yang sudah diedit ya, karena ada ketawa-ketawanya, ada emoticon-emoticonnya. Saya berusaha untuk senetral mungkin untuk menilai, tapi paling tidak teman-teman punya gambaran ya. Kita nonton sama-sama dulu ya. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka, sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti, agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga. Saya kira mungkin teman-teman juga ya sering menemukan potongan-potongan ceramah yang seperti ini, meskipun ya kita harus tetap menonton ceramah yang lebih lengkap, yang utuh ya, tidak sepotong-sepotong seperti ini, dan juga tidak dibumbuhi ketawa-ketawa, emotikon lucu-lucu dan seterusnya ya, supaya kita bisa menilainya dengan objektif. Tapi memang kalau kita mendengarkan ceritanya tadi Habib itu, kalau kita tidak kuat logika, ya boleh jadi kita ngangguk-ngangguk saja. Tapi kalau kita pakai akal sehat, ya mungkin malah mengkerutkan dahi kita ini, malah menghela napas yang dalam-dalam. Katanya ada seorang wali yang bisa menghentikan matahari. Bayangkan teman-teman, matahari ini bukan kipas angin yang berputar kemudian berhenti, enggak. Begini, kalau kita lihat secara ilmiah ya, matahari kan itu pusat tata surya ya, dan yang berputar itu bukan mataharinya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Itu yang berputar adalah matahari. Padahal ternyata adalah bumi lah yang mengelilingi matahari. Dan kalau ini terjadi, matahari berhenti, kalau logikanya yang tadi kita pakai ya secara ilmiah kan ini akan terjadi kehancuran yang sangat besar, yang luar biasa. Ibaratnya sudah kiamat lah kalau kita pakai sains ibaratnya, ilmu pengetahuan. Tapi oke, kita kesampingkan dulu sains, kita masuk ke agama. Kita bicara pakai agama. Meskipun ya dalam agama kita juga harus menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ya, ad-dinu huwal aqlu. Agama adalah akal, logika. Tapi dalam konteks ini oke, kita kesampingkan dulu sains, kita bicara soal agama. Karena memang ada beberapa hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kacamata sains. Memang dalam riwayat ya, ini dalam riwayat Nabi pernah bersabda, ada salah seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Ini nabi yang hidup di Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Hadis ini memang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Ya memang ada hadisnya yang mengatakan tidak pernah matahari berhenti kecuali pada satu orang, namanya Yusha bin Nun alaihi salam. Nah, suatu hari Allah perintahkan Yusha bin Nun untuk memimpin Bani Israel menaklukkan sebuah daerah atau sebuah kota yang terkenal penduduknya ini orang yang durhaka kepada Allah. Tapi ada syaratnya. Yusha bin Nun harus bisa menaklukkan orang-orang ini, kota ini yang durhaka penduduknya sebelum matahari terbenam. Jadi ibaratnya sebelum maghrib lah. Kenapa? Karena setelah matahari terbenam itu sudah masuk hari Sabtu. Kalau dulu hari Sabtu itu tidak boleh melakukan peperangan. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk orang-orang Bani Israel. Jadi jangan sampai perangnya itu sampai masuk maghrib.
Singkat cerita, pertarungan berlangsung dengan sengit, waktu pun terus berjalan, matahari sudah hampir tenggelam. Kalau mereka berhenti, belum selesai peperangan. Kalau berhenti sekarang, berarti perintah Allah untuk menaklukkan kota ini gagal. Padahal ini perintah Allah. Tapi kalau mereka lanjut, akan melanggar juga syariat untuk tidak berperang pada hari Sabat, khususnya bagi orang-orang Bani Israel. Jadi ini dilema bagi Yusha bin Nun, dramatis. Akhirnya Yusha bin Nun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya doa yang tidak biasa. Ya Allah, coba tahanlah matahari itu supaya tidak tenggelam, terbenam, tidak masuk ke waktu maghrib, masuk hari Sabtu. Dan subhanallah, ya karena Nabi, beliau adalah Nabi, dikabulkan doanya Yusha bin Nun. Matahari yang harusnya tenggelam tertahan, tidak sampai terbenam, supaya Yusha bin Nun beserta dengan pasukannya berhasil melaksanakan perintah Allah untuk menundukkan penduduk kota ini. Dan memang ini diakui oleh Nabi, sahih hadisnya. Tidak pernah tertahan bagi seseorang matahari itu kecuali kepada Yusha bin Nun pada malam dia berperang menuju ke sebuah kota. Untuk seorang nabi ya. Jadi ini untuk seorang nabi. Dan Nabi sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dalam riwayat Nabi pernah membelah bulan. Nabi pernah keluar air dari jari jemarinya ketika para sahabat sedang kehausan dalam sebuah peperangan. Ya ini memang sulit untuk diterima secara logika. Tapi lagi-lagi ini diberikan kepada seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul memiliki mukjizat. Kalau Allah menghendaki ya pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, dalam kasus video tadi bukan nabi, seorang wali. Wali itu memang ya ada namanya karamah ya. Jadi ada mukjizat, ada karamah, ada maunah. Mukjizat kepada nabi dan rasul, karamah kepada orang-orang yang soleh, termasuk wali. Kemudian yang ketiga ada maunah, pertolongan Allah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kalau berdasarkan hadisnya Nabi tadi, tidak ada orang yang membuat matahari itu tertahan kecuali Yusha bin Nun. Berarti selain beliau tidak ada lagi. Bahkan Nabi sendiri. Jadi kita tanya pelan-pelan saja ya. Apakah wali ini sampai ke derajat Nabi? Ataukah wali ini lebih hebat dari Nabi Yusha bin Nun? Atau dia juga dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak ya. Beda Nabi dan wali. Memang teman-teman sekalian, kisah-kisah seperti ini dalam ilmu tafsir ada namanya ad-dakhil fi tafsiril Quran. Salah satunya tentang Israiliyat ya. Kisah-kisah yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kisah-kisah ini memang secara psikologis sangat mudah untuk menyentuh hatinya seseorang. Terutama oleh kaum-kaum awam. Cerita tentang wali yang terbang, jin yang nurut, atau ada orang yang bisa melihat alam barzakh misalnya. Ya ini memang kisah-kisah yang banyak berkembang di masyarakat. Tapi hati-hati, banyak sekali dari kisah-kisah ini yang berasal dari Israiliyat. Dari kisah-kisah orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau yang diserap dari Bani Israel. Ada yang sahih, kata Nabi, khudhu an Bani Israila wala haraja. Ada yang di bawahnya sahih, misalnya dia dhaif, tapi ada juga yang maudhu, yang palsu, seolah-olah ini berasal riwayatnya sahih padahal enggak. Bahkan ada yang khurafat. Bayangkan kalau khurafat itu bisa menimbulkan kesyirikan dalam akidah. Sayangnya ya namanya masyarakat awam sulit untuk membedakan cerita-cerita yang sahih, yang benar dengan cerita-cerita yang palsu, yang tidak benar. Nah, makanya teman-teman sekalian, disinilah pentingnya tanggung jawab peran dari pendakwah, ustadz, guru, influencer muslim yang milenial, yang banyak menyebarkan konten-konten dakwah. Kita semua punya tanggung jawab lah untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, yang palsu apalagi. Ingat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, mengatakan ini hadis padahal bukan hadis, palsu, kata Nabi, siapkan tempatnya di api neraka. Jadi sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, apalagi seorang habaib. Saya sangat menghormati seorang habaib, teman saya banyak habaib, tapi konten ini dalam rangka untuk bagaimana kita sama-sama punya tanggung jawab. Teman-teman yang menonton juga jangan langsung percaya ya, cerna baik-baik, jangan sampai cerita-cerita ini malah bertentangan dengan logika atau bertentangan dalil-dalil yang lebih kuat seperti hadis Nabi tadi. Hadis sahih yang menceritakan tidak ada satu orang pun yang bisa membuat matahari itu tertahan kecuali Yusha
bin Nun. Jadi soal wali yang bisa memberhentikan matahari, teman-teman, apakah itu karamah? Karena memang ada karamah yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali. Apakah itu hanya kisah turun-temurun yang tidak ada dasarnya? Ataukah boleh jadi itu adalah khurafat, waliyadzubillah. Nah, silahkan teman-teman sendiri yang menilai. Oke, terima kasih. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan berikan komentarnya di bawah. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik ya, sahabat-sahabat, itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Fuad Fansuri. Saya kira ini menjadi refleksi kita bersama ya. Hari ini kan kita lihat ya, dengan begitu nyatanya banyak sekali para mukibin Ba'alawi ini yang ya kemungkinan besar itu adalah hasil dari doktrin kisah-kisah halus seperti ini, dan itu sudah berlangsung sangat lama ya, bahkan mungkin ratusan tahun ya, sejak zaman Belanda gitu. Jadi kita bisa bayangkan bagi yang sudah jadi mukibin itu akan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran halwiyah ini ya, kalau kita pinjam istilahnya Kiai Marzuki Mustamar gitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa dulu nggak ada yang protes gitu ya? Kok sekarang kita ribut-ribut? Ya karena sekarang ini baru kita tahu cerita-cerita seperti itu gitu ya. Dulu kan belum ada medsos, belum ada internet yang memungkinkan kita saling berbagi informasi gitu ya, saling berbagi video tentang kisah-kisah seperti ini. Nah sekarang kan semuanya sudah terbuka. Dan gini ya sahabat-sahabat ya, kenapa mereka terlihat begitu meyakinkan ketika mereka menceritakan kisah-kisah aneh tokoh-tokoh mereka itu? Ya karena itu cerita-cerita aneh itu bukan bikinan mereka sendiri. Kisah-kisah itu memang ada di dalam kitab ulama-ulama mereka. Nanti sahabat-sahabat bisa searching ya, lihat beberapa kitab Ba'alawi. Misalnya ada judulnya Syarhul Ainiyah, kemudian ada Minhajul Ilah, itu ada karangan Habib Hasan Al-Attas itu Tazkiratun Nas itu ya. Kemudian ada kitab Misbahul Zalam dan Misbahul Zalam atau Misbahul Anam itu ya. Itu ada banyak lagi kitab-kitab yang lain ya. Dan itu menjadi tugas kita semua sahabat-sahabat untuk mengedukasi terutama masyarakat kita yang awam agar tidak mudah percaya dengan cerita-cerita halus seperti itu, termasuk video-videonya. Saya kira video yang direaction oleh Dr. Fuad tadi itu baru satu video ya. Kalau sahabat-sahabat main-main ke TikTok itu akan banyak bertebaran video-video seperti itu. Tidak hanya 10-20 itu, ratusan mungkin ya video-video seperti itu. Saya kira ini adalah tugas kita bersama ya. Terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.